itu dalam arti apa ya, mara bahaya di sini itu yang harus kita garis bawah. Itu mara bahaya di sini itu mara bahaya yang datangnya dari luar, atau bisa jadi kayak teluk, santet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kung Mania, salam perkutut Nusantara. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membahas tentang perkutut dengan ciri laku Jogoboyo. Jogoboyo. Apa itu Jogoboyo? Jogoboyo itu kalau menurut saya sih jaga. Jogo itu kan menjaga, boyo itu dari bahaya. Jadi perkutut yang menjaga kita dari mara bahaya. Jogoboyo. Jadi intinya kayak gitulah. Perkutut Jogoboyo sendiri itu mempunyai arti yaitu ya menjaga kita dari bahaya, menjaga si empu, si pemilik perkutut sendiri itu dari mara bahaya. Mara bahaya itu dalam arti apa ya? Mara bahaya di sini itu yang harus kita garis bawah. Itu mara bahaya di sini itu mara bahaya yang datangnya dari luar, atau bisa jadi kayak teluk, santet, kayak guna-guna kayak gitu ya. Jadi intinya perkutut Jogoboyo itu menolak untuk itu ya. Apa itu bahaya-bahaya yang negatif atau unsur-unsur yang negatif dari luar itu mau masuk, itu ditolak sama perkutut dengan keturangan atau ciri lakunya si Petronoyo. Jogoboyo. Maaf, Jogoboyo. Saya tadi habis bahas Petronoyo, masih keceplosan. Jadi Jogoboyo. Jadi Jogoboyo sendiri itu apa sih? Perkutut dengan ciri laku Jogoboyo itu gimana sih? Jadi perkututnya itu selalu tidur. Biasanya perkutut itu tidur kan ya tetap itu ya, tidurnya di atas pangkringan ya. Kalau si Jogoboyo sendiri itu tidurnya di depan pintu sangkar. Itu Jogoboyo. Biasanya yang bagus itu biasanya tidurnya itu menghadap pas depan pintu sangkar. Bentar ya, sambil ngomong. Jadi tidurnya itu pas menghadap pintu sangkar kandangnya. Jadi ciri lakunya begitu untuk Jogoboyo. Dia itu perlambang barang-barang yang negatif yang mau masuk ke rumah atau ke pintu ya, dihadang dulu sama katurangan Jogoboyo itu sendiri. Ini aku punya perkutut Jogoboyo. Ini saya dapat, kalau nggak salah ini di mana ya? Kalau nggak salah saya ngambil ini di daerah Ponorogo kalau nggak salah. Ponorogo kalau nggak di Magetan ya. Saya lupa banget. Ini saya ngambil di mana? Dari awalnya ini saya suka itu perkututnya, ciri matinya itu korowelang. Jadi ekornya itu belang-belang ya. Ada yang pernah saya bahas itu korowelang. Jadi saya senang perkututnya itu korowelang. Terus yang kedua, waktu saya ngombyok di sana itu bunyinya, aku senang bunyinya itu panjang cepat. Jadi panjang cepat. Aku senang banget bunyi. Perkututnya jantan. Terus waktu itu saya pelihara lah, kok posisi tidurnya itu di bawah pas depan pintu. Bukan pas depan pintu ya, di sampingnya pintu ya, tapi masih di sampingnya pintu.
Terus itu saya ganti pangkringannya, kayunya itu saya ganti. Jadi kalau ngetes perkutut dengan Katuranggan Joyoboyo, Jogoboyo ya, bukan Joyoboyo, Jogoboyo. Itu biasanya teman-teman sih itu ya apa itu diganti ya pangkringannya. Biasanya perkutut itu kalau nggak nyaman dengan pangkringannya, itu biasanya dia tidur di bawah, tidur di tempat pakan, tidur di tempat air, biasanya kayak gitu. Jadi kalau untuk ngetes dia benar-benar mempunyai ciri laku tidur di atas pakan atau tidur di atas air atau tidur di bawah, itu dengan cara yaitu diganti pangkringannya. Tempat pangkringannya itu diganti-ganti. Cari pangkringan yang dia benar-benar nyaman gitu, intinya kayak gitu. Ini saya sudah ganti berapa kali ya, mulai dari kayu asem, kayu itu udah banyak pangkringan yang saya ganti-ganti. Tapi dia tetap tidur di bawah. Tapi tidurnya nggak pas depan pintu ya. Kalau Jogoboyo yang bagus itu tidurnya pas depan pintu, kepalanya menghadap ke pintu ya. Jadi pas kayak kalau kayak kita ya, apa ya, security-nya rumah intinya. Jadi pas menghadap ke pintu. Sosok perkutut Jogoboyo sendiri itu kayak gitu kalau menurut saya. Ini aku punya, saya ambilkan ya. Ini teman-teman ya. Ini pintunya di sini, tapi dia di situ. Tapi ya setidaknya dia masih menghadap ke pintu sih. Dia masih menghadap ke pintunya, tapi ya itu dia tidurnya di bawah. Ini pangkringannya sudah saya ganti bolak-balik ini. Dia masih tidur di bawah. Jadi aktivitasnya dia tetap seperti biasa ya, di atas kayak gitu ya. Pangkring gitu, bunyi juga tetap di atas, tapi dia waktu malam dia mau tidur itu dia tidurnya di bawah gini. Kalau bagus itu saya pernah lihat punya teman saya itu malah dia nggak pernah mangkring sama sekali. Jadi sampai dia cuma mangkringnya itu cuma makan sama minum, soalnya pangkring apa itu tempat makan sama minumnya di atas, ditaruh di atas punya teman saya. Dia habis makan habis minum turun lagi. Jadi kotorannya di satu tempat tok, itu pas depan pintu sini. Kalau punya teman saya ya, jadi kotorannya cuma pas depan pintu sini. Aktivitasnya tidur, terus kebiasaannya manggung sini kawan-kawan itu di depan pintu sini. Jogoboyo yang bagus itu kalau menurut saya. Jadi kepalanya menghadap ke pintu. Ini agak ke belakang ya, tapi minimal ya dia menghadap ke pintu ya. Masih menghadap ke pintu. Ini saya dapat di kurang tahu saya di Magetan kalau nggak salah, di Magetan kalau nggak di Ponorogo sih. Ini korowelang, ekornya belang-belang, korowelang, terus apa itu? Apa ya, lupa saya. Yang kepalanya ada belang-belangnya itu apa, saya lupa itu. Perkututnya ya, saya kembalikan dulu. Itu sedikit ulasan saya mengenai perkutut Jogoboyo. Perkutut dengan ciri laku tidurnya di bawah atau di belakang pintu sangkar, yaitu dengan cara mengatesnya tadi ya, saya bilang ya teman-teman ya, diganti pangkringannya. Biasanya kan ada perkutut yang kurang nyaman dengan pangkringan, itu dia tidurnya di bawah, di tempat air, di tempat makan ya. Jadi gantilah, jangan langsung bilang wah ini Jogoboyo, ini Sri Lumbung. Kalau tidur di pakan kan Sri Lumbung, atau tidur di air itu Banyu Panguripan, wah bukan. Jadi cara ngetesnya sendiri kalau saya sih begitu, diganti tempat pangkringannya itu senyaman mungkin. Kalau memang dia sudah diganti berapa kali dia masih tetap tidur di situ, yaitu ciri lakunya mereka, ciri lakunya si perkutut sendiri ya.
Oke, semoga bermanfaat pada pencinta Katuranggan seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngomyo, salam kumania, salam perkutut Nusantara. Hur.